Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Andika Guru Saputra. Untuk kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari YouReport. Perkenalkan, nama aku Andika Guru Saputra, umur aku 19 tahun. Dan untuk tahun ini aku sudah mengambil dua kegiatan mahasiswa atau dua organisasi mahasiswa yang sudah aku jalani. Nah, pertama itu Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dan kedua itu HIMA, Tadris Bahasa Inggris atau biasanya kami sebut ISE, English Student Association. Nah, untuk fokus isu yang ku ambil pada YouReport kali ini, aku mengambil isu pendidikan dan isu perlindungan anak. Kenapa demikian? Menurut aku, pendidikan dan perlindungan anak itu sejalan. Pertama, pendidikan. Kenapa aku memilih isu pendidikan? Karena menurut aku Indonesia masih untuk bagian pendidikan belum terjamah sampai ke bagian pelosok. Maka dari demikian, banyak sekali SDM di Indonesia itu tidak mencukupi. Nah, maka demikian itu aku mengambil isu pertama yaitu isu pendidikan. Kedua, kenapa aku mengambil perlindungan anak? Karena menurut aku perlindungan yang paling penting itu pertama kepada anak. Karena anak itu adalah calon seorang yang akan meneruskan bangsa tersebut. Maka demikian sangat perlulah untuk perlindungan anak. Memang semuanya perlu, tapi hal yang paling perlu adalah ibarat kata sebuah telur, kita akan memilih telur yang paling rentan dulu kita jaga, baru telur yang paling kuat. Seperti itu. Nah, kenapa demikian perlindungan sangat penting menurut aku pribadi? Karena seorang anak itu memang perlu untuk dididik gitu. Dan jika anak itu tersebut tidak dibimbing, dididik, dilindungi, maka anak tersebut akan menjadi anak yang tidak sesuai dengan norma yang sudah ditetapkan. Demikian. Nah, tapi jika kita berhasil melindungi anak tersebut, membimbing anak tersebut ke jalan yang sesuai dengan didikannya luar biasa, anak tersebut akan menjadi seseorang yang sesuai norma, baik akhlaknya dan karakternya dan mindsetnya luar biasa juga demikian. Dan apa yang sudah aku lakukan untuk hal tersebut banyak sekali. Salah satunya yang aku lakukan adalah dalam aspek pendidikan. Nah, karena aku adalah seorang mahasiswa Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan atau biasanya itu fakultas pendidikan kalau pada umumnya, karena kami UIN karena kami menggunakan fakultas tarbiyah. Nah, kalau di pendidikan kami biasanya ada melaksanakan turun ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Misalnya saya sendiri sebagai mahasiswa bahasa Inggris, biasanya kami selalu melakukan hal-hal yang mendidik anak-anak tersebut, biasa ke panti asuhan atau biasanya pergi ke sekolah-sekolah, mau itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir, melakukan sebuah pengenalan. Nah, pengenalan pertama lakukan biasanya karena kami dari bahasa Inggris, kami mengajarkan mengenai bahasa Inggris di sana. Memberikan sebuah pendidikan sebagai landasan pertama. Kayak basically about anything else basically. Ya. Nah, terus untuk perlindungan anak, saya pertama untuk perlindungan anak ini karena seorang pendidik itu juga harus melindungi anak tersebut. Jadi menurut saya sejalan seperti saya sebutkan sebelumnya. Pendidikan dan perlindungan anak itu sejalan. Karena pada saat pendidikan atau pelaksanaan sistem didik mendidik itu ada pelaksanaan perlindungan anak di dalamnya. Kita merangkul, kita melindungi, kita menerima aspirasi mereka seperti itu. Dan hal itu juga saya lakukan kepada adik saya sendiri, karena adik saya punya 3 beradik, dan adik saya yang paling 2 terakhir itu adik saya laki-laki itu sering mengalami sebuah perundungan gitu, karena adik saya memiliki sebuah problem di matanya, jadi sering dilakukan perundungan. Nah, tapi hal yang selalu saya lakukan untuk mendapatkan dampak yang baik itu pertama adalah memberikan sebuah pengarahan bahwa semua anak itu tidak ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada keistimewaannya. Demikian, seperti itu saya berikan pengarahan, saya ayomi, saya kasih tahu baik-baik gitu. Dan walaupun susah untuk berikan anak-anak, kita tidak bisa melakukannya sendiri karena kita butuh namanya bantuan orang tua. Nah, yang kita bisa lakukan adalah jika kita tidak bisa menasihatkan anak tersebut, kita bisa membantu melalui orang tuanya gitu. Karena sometimes ikatan anak kepada orang tua dan orang tua kepada anak itu lebih intens daripada orang asing kepada anak tersebut. Demikian. Nah, biasanya kalau kami lakukan untuk hal tersebut, kalau bisa itu langsung ke orang tua dulu atau baru kemudian kepada anaknya. Mungkin juga sebaliknya gitu. Nah, dampak apa saja yang sudah aku dapatkan? Pertama, untuk pendidikan itu pertama aku merasa pendidikan tersebut bisa terrealisasikan dengan baik dengan metode yang pastinya kita sendiri yang tahu gitu. Nah, kalau saya pribadi menggunakan metode yang sangat enjoy gitu.
dengan sifat ekspresif, bawahnya sangat menyenangkan, bertujuan untuk supaya anak-anak tersebut tidak mengalami sebuah stressful, tertekan yang sangat luar biasa yang membuat anak tersebut tidak mood untuk melaksanakan sebuah aktivitas pendidikan di sana, dan membuat anak-anak tersebut merasa dirinya itu butuh yang namanya sebuah aspirasi. Dan di sana juga karena di jurusan saya ada namanya psikologi pendidikan dan saya mengaplikasikan hal-hal tersebut kepada anak-anak. Nah, jika aku terpilih sebagai mitra muda pada inisiasi yang mitra muda bersama UNICEF. Nah, saya akan menjabarkan lebih luas lagi, akan memperluas lagi ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di kampus saya, ilmu seperti psikologi pendidikan, begitu pendidikan, perlindungan anak, sosiologi pendidikan, semuanya pendidikan dan perlindungan anak saya akan saya jabarkan lagi kepada banyak halayak manusia, spesifik lagi pada anak-anak. Dan mungkin dari itu saya bisa sampaikan dari menjawab pertanyaan-pertanyaan dari report. Sekian, terima kasih.